Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 697. Sebelum Kenshin meninggalkan taman itu, Kenshin bicara pada Pak Michael di depan Natalia. Oh ya Pak Michael, untuk kerjasama yang sedang berlangsung dengan perusahaan Pak Bargali ini, yang paling terakhir dibatalkan, dan sedang ada di perjalanan. Lokasinya ada di mana? Pak Michael pun menjawabnya. Oh itu tuan muda, yang baru saja dihentikan. Adalah perusahaan yang di Singapura, yang bernama The Harvest City. Kenshin pun berkata, kalau gitu Pak Michael, minta mereka untuk menjalankan lagi. Teruskan saja yang sedang berjalan. Pak Michael membalasnya, baik tuan muda saya akan telepon segera. Pak Michael pun menelpon perusahaan yang ada di Singapura, dan mengatakan agar segera melanjutkan. Natalia pun langsung melihat pemberitahuan di handphonenya. Ada tanda menyala hijau lagi di kurva perusahaan papanya. Natalia deg-degan hatinya. Denyut nadinya pun tinggi. Merasa senang, merasa lega jadinya. Kemudian Kenshin bilang ke Natalia, oh ya itu hanya satu perusahaan. Nanti saya bisa bilangkan lagi. Untuk melanjutkan kembali, 2 atau 3 perusahaan lainnya. Tapi kamu harus menerima syarat yang tadi. Natalia pun berkata, iya kak, baik kak, saya akan mengikuti. Setelah itu Kenshin pun pergi. Berpamitan pada Kaori, serta pula ayahnya, dan juga mertuanya. Kemudian Rena berkata, kalau gitu kamu Natali ikut gua sama Niken. Kita jalan langsung sekarang. Tapi kalau bisa kamu pakai seragam sekolah pula. Sebab di sana semuanya memakai baju begitu. Itu pun kalau lu punya. Natali langsung menjawabnya, oh gua masih punya Rena. Biar aku telepon pembantu di rumah, agar mengirimnya ke sini. Natalia pun menelpon orang yang kerja di rumahnya. Pak Bargali pun yang tersadar lagi. Kini lagi minum air putih. Keringatnya masih berkucuran. Ditemani istri dan menantunya, serta para pengawalnya. Yang wajah-wajah mereka, sekarang sudah berubah, menjadi muram tak garang seperti sebelumnya. Pak Bargali pun lalu dihampiri Natali anaknya. Natali itu berkata, oh ya Pak, ini coba lihat handphone ini. Kurva perusahaan papa hijau lagi. Menunjukkan ada kenaikan nilainya. Sudah berjalan normal seperti biasanya. Pak Bargali melihatnya. Langsung saja bertanya. Tapi ini tak mungkin bisa secepat ini. Papa ini sudah lama mengerti akan kinerja perusahaan. Tak mungkin bisa langsung berjalan lagi. Natalia menjawabnya. Oh itu Pak, Natalia tadi minta tolong ke teman sekolah Natali agar membukakan lagi satu kerjasama. Dan Mas itu mengabulkan. Tapi Natali harus minta maaf dulu ke seseorang. Katanya nanti akan dibukakan lagi. Pak Bargali pun bertanya, terus harus minta maaf ke siapa kamu Natali? Natalia menjawabnya, oh itu Natalia juga belum tahu Pak. Katanya orangnya lagi dijemput. Dan Mas tadi yang menjemputnya. Natali bercerita singkat, kalau akan ke perusahaan PT Intel Corporation. Pak Bargali papanya pun mengizinkan. Begitu pula suaminya Farel. Sementara itu Kaori ayah dan mamanya, serta bos besar pula, sudah meninggalkan tempatnya. Dan kini Kenshin sendiri menjemput Ibu Sulastri, ibu guru yang tadi menelponnya. Kenshin yang naik mobil Lamborghini miliknya, masih mencari alamat rumahnya. Mobilnya ditaruh di minimarket jalan raya. Kenshin masuk dengan berjalan kaki. Lalu dilihatnya seorang wanita yang sedang menjemur kerupuk di depan rumahnya. Kenshin pun bertanya, oh ya Mbak, maaf sebelumnya. Saya mau tanya, ini saya sedang mencari rumahnya ibu guru yang bernama Ibu Sulastri. Di mana ya rumahnya beliau itu? Seorang wanita yang terlihat tangannya tak sempurna. Lalu ia menjawabnya, oh Bude maksudnya, Bude Sulastri ya, di sebelah kanan ini Mas rumahnya. Oh ya Bude tadi berpesan ke saya, kalau ada yang mencarinya, disuruh menunggu di sini. Kemudian dari dalam rumah terdengar suara memanggil, Fitri, ada tamu siapa di luar itu? Yang ditanya pun menjawabnya,
Oh, itu bu tamunya Bude Sulastri, yang tadi dipesan menunggu di sini. Dan ibunya pun keluar, langsung melihat Kenshin kemudian mempersilahkan. Oh mari mas, silahkan masuk. Mbak Sulastri sedang ke rumahnya Pak RW. Tiba-tiba tadi dipanggil ke sana, bersama para warga lainnya. Sini mas, masuk sini. Kenshin menjawabnya. Oh saya duduk di teras depan saja bu. Rupanya, ibu guru Sulastri ini masih kerabat dengan Fitri. Karena ayahnya Fitri yang sudah meninggal adalah adiknya ibu guru Sulastri. Makanya Fitri memanggilnya Bude, dan Kenshin pun ditanya oleh ibunya Fitri. Oh ya mas, semalam Mbak Sulastri bercerita. Katanya mau diajak bertemu muridnya di perusahaan. Apa mas ini yang disuruh menjemputnya? Oh ya maaf sebelumnya. Ibu ini mau tanya lagi. Apa masnya kerja juga di perusahaan itu? Maksudnya yang ibu mau tanyakan. Apa mantan muridnya Mbak Sulastri yang akan ditemui nanti sudah punya jabatan di situ? Karena ibu mau minta tolong. Kalau ada lowongan kerja untuk anak saya Fitri ini. Sebab kasihan budenya selalu membantu Fitri memberikan uang kebutuhan. Sedang budenya sendiri pun lagi kesulitan. Semalam warungnya dibongkar. Tak boleh berjualan lagi di pinggir jalan. Makanya mas ibu kalau bisa berpesan ke masnya. Barangkali di tempatnya ada pekerjaan. Barangkali mantan muridnya Mbak Sulastri bisa menolong memasukkan kerja. Sebab kalau tak ada yang membawa Fitri ini, tak ada perusahaan yang mau menerima. Karena tangan anak saya tak sempurna. Pernah akan kerja cleaning service pun dikeluarkan. Jadi sudah berbulan-bulan anak saya ini di rumah. Sudah melamar ke sana kemari tapi tetap tak diterima. Fitri yang mendengarnya hanya terdiam. Rupanya Fitri ini adalah calon cleaning service yang training bersama Pak Ijo di waktu kemarin. Yang dipecat oleh pegawainya Pak Johan. Sekarang tak sengaja malah bertemu Kenshin di sini. Kenshin belum menjawabnya. Ibu guru Sulastri tiba-tiba datang. Dan ibu guru itu menyapa Kenshin. Oh masnya ternyata sudah datang. Maaf ya masnya sudah menunggu dari tadi. Soalnya tiba-tiba ibu ada keperluan. Dipanggil Pak RT dan Pak RW. Jadi berangkatnya sampai tertunda. Oh ya kalau gitu nanti naik angkutan lewat jalan belakang saja. Soalnya di jalan raya depan agak jauh jalannya. Pasti mas ini lewat depan tadi. Ibu Sulastri tersenyum. Meski baru saja mendapat masalah. Beliau tak boleh berdagang. Tak boleh berjualan lagi. Warungnya dibongkar. Mata pencariannya tak ada. Ibu Sulastri yang seorang mantan guru SMA-nya Rena ini tetap menunjukkan ketegarannya, karena memang ia seorang guru yang sejati. Kemudian ibu guru itu bicara. Oh ya kenalkan ini keponakan saya namanya Fitri. Nanti kalau ibu sempat bertemu Rena Larazati. Kalau Rena masih ingat ibu akan minta tolong ke Rena. Siapa tahu bisa membantu ponakan saya ini untuk kerja. Katanya Rena murid saya itu sekarang sudah punya perusahaan sendiri. Ibu turut senang dan bahagia sekali. Meski Ibu Sulastri ragu-ragu hatinya, Rena akan mengingatnya, dan Ibu Sulastri bertanya lagi. Terus mas ini apa kerja di perusahaannya Rena? Dan masnya ini temannya? Kenshin menjawabnya, oh saya temannya Rena Larazati bu. Dan untuk Mbak Fitri nanti ikut saja sama Ibu Guru Sulastri. Datang juga ke perusahaan bersama. Sekalian melihat pekerjaannya. Mbak Fitri pilih saja mana yang disuka. Kenshin pun bertanya, Mbak Fitri dulu sekolahnya jurusan apa ya? Fitri menjawabnya, oh saya dulu lulusan accounting mas. Tapi setelah lulus dan bisa ilmunya, sulit untuk mencari pekerjaan yang sama. Bahkan sampai melamar cleaning service pun saya tak diterima. Bahkan sering dipandang sebelah mata, karena melihat tangan saya tak sempurna. Kenshin menyahutnya, yang tak sempurna itu bukan mbaknya. Tapi mereka yang melihat orang hanya dari luarnya saja. Saya pun sekarang kerjanya juga cleaning service. Jadi mbaknya tenang saja. Di perusahaan itu mbaknya nanti bisa pilih kerja yang sesuai jurusannya. Yang seperti Mbak Fitri inginkan. Karena orang-orang di sana baik semua. Kalau kurang suka di perusahaan itu, Mbak Fitri juga bisa ke tempatnya Mbak Rena. Mendengar Kenshin bicara begitu, Fitri pun menjadi bingung jadinya.
Setengah tak percaya, setengah percaya. Ibu guru Sulastri pun lalu bicara. Dicoba saja Fitri, kasihan masnya kesini jalan kaki dan naik angkutan. Biasanya orang yang bersungguh-sungguh itu, berkatanya selalu benar. Fitri dan ibunya pun mengaminkan. Dan Fitri menjawabnya, akan ikut pula. Ibunya pun demikian, ingin melihat anaknya diterima kerja. Kenshin yang sebelumnya menjemput ibu guru dengan naik mobil Lamborghini miliknya, akhirnya mengurungkan mobilnya ditinggal di tempat depan. Kenshin akan naik angkutan bersama ibu guru Sulastri, bersama Fitri dan orang tuanya, menuju ke perusahaan yang di situ ada acara lomba. Akankah Fitri mendapatkan kerja? Akankah ibu guru mendapatkan hal tak terkira? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya